Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video giveaway yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Civics and Pancasila. Saya Nur Aini dari Universitas Bahaudin Nusantara, Prodi Manajemen Angkatan 2024. Hari ini saya sedang berada dengan salah satu mahasiswa yang luar biasa dari kampus STKIP PGRI. Saya akan melakukan sesi tanya jawab mengenai seputar sejarah kemerdekaan, Pancasila, dan tokoh-tokoh pahlawan nasional. Jika pertanyaan saya dijawab dengan benar, maka sebagai gantinya saya akan memberikan sebuah hadiah, dan jika pertanyaannya tidak bisa dijawab atau kurang benar, maka saya yang akan menjawabnya dengan kemampuan saya. Baik, langsung saja ya teman-teman. Kita langsung kepada narasumbernya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Nusantara. Saya berasal dari Kepulauan yang itu kemudian merantau lintas kepulauan, yaitu di Sumatera daratan sini, yang dimana kampus saya yaitu STKIP PGRI Sumeneb, yang mana pada hari ini saya sudah memasuki semester 7 awal nantinya, yang bagaimana kemudian itu juga menjadi suatu kebanggaan saya. Dari semester 1 sampai semester 7 ini ada beberapa kegiatan yang meliputi kegiatan akademik yang di bidang kampus. Itu kemarin saya pernah ikut agenda, yaitu kemudian menjadi kegiatan dari BEM STKIP PGRI Sumeneb, yang dimana saya diwakilkan oleh perwakilan kelas, yang dimana saya sendiri untuk dijadikan perwakilan di dalam kelas itu. Nah, kemudian saya mengikuti dari berbagai agenda-agenda yang diadakan oleh BEM STKIP PGRI Sumeneb ini, dan alhamdulillahnya saya kemarin dapat juara, yaitu mengenai kegiatan lomba debat antar kelas yang itu diadakan oleh BEM STKIP PGRI. Wow, kakak ini emang sangat menginspirasi bagi kita mahasiswa yang sekarang itu proses menuju semester 3 kemerdekaan. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan intinya gitu. Pertanyaan pertama ya, siapa sih pahlawan perempuan yang saat ini atau mulai dari awal masuk kuliah yang kakak kagumi pahlawan nasional gitu? Pak ada atau tidak ada? Baik, jadi dari awal masuk perkuliahan sampai dengan semester 7 ini memang ada beberapa pahlawan nasional wanita yang ada di Indonesia, tapi ada salah satu pahlawan nasional yang itu yang menjadi favorit saya dari awal semester sampai semester 7, yaitu R.A. Kartini. Meski dari teman-teman juga ada beberapa yang teman-teman ketahui mengenai adanya pahlawan nasional yang ada di Indonesia, tapi yang paling tren atau yang paling diketahui oleh teman-teman yang lain itu biasanya R.A. Kartini. Wow, R.A. Kartini ya. Sekian banyaknya pahlawan perempuan yang dipilih R.A. Kartini. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya Kak bisa kagum itu kepada R.A. Kartini? Boleh tahu alasannya dan tolong dijelasin. Baik, jadi alasannya itu menurut saya ya, alasannya kenapa memilih kemudian R.A. Kartini menjadi favorit saya, yang dimana bahasanya seluruh perempuan yang ada di Indonesia ini saya rasa juga menyukai tentang kepribadian dari tokoh pahlawan nasional perempuan di Indonesia itu pasti R.A. Kartini, terkait dari background latar belakangnya, bagaimana kemudian gerakan-gerakan yang diberikan oleh Kartini terhadap Indonesia pada zamannya pada saat itu. Oh, jadi begitu ya Kak. Ternyata ya R.A. Kartini itu menjadi sumber energi bagi perempuan yang sekarang sedang melakukan pendidikan. Tolong dijelasin Kak lebih spesifik gitu. Gerakan-gerakan apa saja sih yang R.A. Kartini lakukan sehingga bisa menjadi pedoman bagi para wanita dan mahasiswa yang sekarang sedang menuju pendidikan.
Jadi seperti ya, terkait apa yang menjadi favorit saya terkait dengan pahlawan nasional kita di Indonesia, khususnya untuk para kaum perempuan, di mana pada saat penjajahan dulu yang namanya perempuan itu sangat susah sekali bagaimana kemudian untuk menempuh kemerdekaan, apalagi pada saat penjajahan dulu. Dengan adanya suatu gerakan, dengan adanya keberanian dari seorang perempuan yang itu timbul dari seorang El Kartini, yang itu menjadi penggerak awal dari gerakan-gerakan perempuan yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Nah, kemudian El Kartini inilah menjadi suatu gambaran, menjadi semangat juang bagi perempuan-perempuan lain, yang dimana pada saat itu juga menjadi suatu kesetaraan, yang dimana seorang perempuan tidak bisa berkembang, tidak bisa menjadi bagaimana kemudian dia juga bisa mengembangkan dirinya di bidang manapun pada saat itu. Dengan adanya El Kartini inilah menjadi suatu titik terang terhadap perempuan-perempuan yang ada di Indonesia pada saat itu. Betul sekali Kak, ternyata El Kartini itu emang segitu berperannya dari kehidupan kita. Tanpa El Kartini mungkin kita sekarang belum bisa menjadi seorang mahasiswa gitu, apalagi yang perempuan ya. Tanpa pergerakan dari El Kartini, perempuan itu sekarang mungkin dianggap remeh gitu. Dan karena Kartini lah kita bisa menjadi perempuan yang bergelar sarjana nantinya, dan bisa menjadi anak kita menjadi perempuan yang berilmu. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya. Yang kedua, apa sih pendapat kakak mengenai perbedaan agama di kampus yang bisa melandasi nilai-nilai Pancasila gitu Kak? Bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kampus jika mengajak kepada suatu perbedaan agama yang itu menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan kampus kita. Seperti yang saya rasakan dari semester awal sampai semester 7 yang saya katakan tadi, dari sejak semester awal saya sudah mengenalkan atau satu kelas dengan yang namanya beda agama, sampai dengan semester saat ini sudah meranjak kepada semester 7, saya masih bersama-sama dengan saudara saya yang beda agama, yang dimana saudara saya ini atau teman saya yang di dalam kelas ini itu merupakan agama Katolik, sedangkan kita sendiri sebagai seorang Muslim, di mana nantinya ketika ditanyakan terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus ketika itu ada perbedaan agama. Jadi saya rasa saya sudah merasakan sejak lama apa yang menjadi suatu keterkaitan di antar atau lintas agama yang ada di kehidupan ini. Jadi dengan adanya perbedaan ini justru menjadi satu kesatuan yang ada di dalam ruang lingkup kampus, yang dimana dengan adanya perbedaan ini justru membawa kita atau menjadi tambahan ilmu atau wawasan luas terkait bagaimana kemudian agama di Indonesia ini harus hidup berbarengan tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya nanti dikatain perbedaan lah entah apa kemudian kan. Nah, dimana juga dengan adanya perbedaan di kelas saya itu menjadi bagaimana sikap intoleran kita terhadap agama. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya yang menjelaskan. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama di lingkungan kampus itu sangat-sangat seru. Apalagi dengan adanya toleransi di ruang kampus mengenai perbedaan agama ya, kita bisa mengerti nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya sekaligus. Oke, bisa next ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Pertanyaan ketiga, kenapa sih kemerdekaan Indonesia itu menjadi momen penting dalam sejarah bangsa? Baik, terkait pertanyaan ketiga ini hal tentang mengapa kemerdekaan Indonesia itu sangat penting. Jadi di mana seperti yang kita ketahui, di mana ada berbagai macam buku sejarah terkait bagaimana kemudian Indonesia itu merdeka. Itu menjadi momen yang harus kita patut banggai terkait di mana kita keluar dari namanya zona penjajahan pada saat itu. Karena yang seperti yang kita rasakan atau seperti yang kita sudah baca dari buku-buku sejarah dari mulai sekolah dasar hingga beranjak pada perkuliahan, ada beberapa yang menjelaskan bagaimana Indonesia itu merdeka beberapa puluhan tahun yang dijajah oleh negara lain, yang diantaranya dari mulai Belanda, Jepang, itu sangat lama dari beberapa tahun, sehingga mengapa momen kemerdekaan ini adalah bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa kebanggaan kita yang keluar dari zona peperangan pada saat itu, dan itu Indonesia mengatakan bahwasanya kami merdeka pada saat tanggal 17 Agustus pada tahun 1945. Oh, ternyata selama itu ya kita dijajah oleh negara
lain, sehingga kemerdekaan itu adalah menjadi momen penting bagi kita rakyat Indonesia yang udah bebas menemukan cahaya, bebas dari penjajahan yang sangat panjang. Jadi dengan adanya kemerdekaan Indonesia itu kita bisa hidup dengan damai tanpa adanya tekanan dari rakyat lain. Karena kakaknya udah menjawab beberapa pertanyaan saya dengan terperinci dan benar, kakaknya itu berhak mendapatkan hadiah dari saya. Mungkin hadiahnya tidak sebesar harapan saya atau orang tua saya ya kak terhadap saya. Namun semoga hadiah dari saya ini bisa berguna bagi kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas hadiah giveaway-nya saya terima dengan baik. Ya, terima kasih juga kak.